Ya, oke, puji Tuhan. Kita hari ini masuk di minggu kedua bulan Oktober. Hari demi hari berlalu, hari demi hari tidak terasa kita jalani, jaga kesehatan, karena hari-hari ini masuk perubahan cuaca dari kemarau ke hujan. Di situ ada banyak orang yang tidak kuat bisa sakit karena ya memang situasi sedang tidak mendukung baik di cuacanya, di perubahan cuaca. Oke, kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur pada kesempatan siang hari ini kami dipertemukan untuk belajar dan berikan hikmat untuk bisa menangkap dengan baik. Dan yang kami pelajari jadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi, lebih baik lagi. Berkati Tuhan dari awal sampai selesai, tidak ada gangguan dalam sinyal ataupun alat yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan belajar sesuatu yang merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang pengajaran yang termasuk pengajaran pertama dari Tuhan Yesus yang ada di kitab Matius. Dan mungkin kalian juga pernah mendengar, membacanya. Yaitu saya beri judul Minta Cari Ketuk. Nah, di pertama kita gunakan 2-3 menit pertama ini untuk sharing. Ceritakan kebaikan Tuhan kamu alami dalam hari ini. Dari saya, minggu lalu, ya hampir sama dengan Niko, saya juga mengalami sakit, ada demam, ada pusing, 2 hari, Selasa sama Rabu. Kemudian ditambah lagi diare di hari Rabunya, membuat saya nggak bisa kuat aktivitas sampai hari apa itu Kamis ya, saya tidak bisa bikin renungan, tidak bisa memaksakan diri karena saya sampai pagi-pagi itu tidak bisa istirahat dengan baik. Baru jam 4 bisa istirahat, jadi tidak bisa melakukan banyak aktivitas dengan baik. Puji Tuhan, di hari-hari berikutnya saya mulai pulih, mulai membaik. Eh, saya juga banyak minum ini, Pocari Sweat, untuk mengganti cairan yang hilang. Kalian juga kalau ada kesempatan juga sesekali perlu minum itu untuk mengganti cairan-cairan. Puji Tuhan, akhirnya mulai sehat sampai Tuhan Yesus baik sekali. Niko, apa yang bisa kamu sampaikan dalam perjalanan dengan Tuhan selama hari-hari ini? Eh, Pas hari pertama sakit hari Jumat itu Hmm, nggak memang demam sih tinggi cuman masih kuat ngejalanin sampai hari Minggu ini lah, puji Tuhan, masih dikuatin sama Tuhan. ya, puji Tuhan. Dengan kekuatan menjalankan aktivitas, sekalipun rasanya sejak hari Jumat kondisinya berat di tubuh, ada gangguan. Puji Tuhan, jadi hanya istirahat saja supaya kembali pulih dengan baik. Elva, apa kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam hari-hari ini? Dalam hari-hari ini, puji Tuhan, karena dalam beberapa minggu ini kan banyak apa di rumah semuanya pada sakit. Ya Hmm, walaupun kemarin sempat juga nggak enak badan sih, tapi puji Tuhannya nggak berlangsung sampai berhari-hari, cuman sekitar 2 hari aja udah sembuh gitu. oh, sempat juga kamu terganggu. Kondisinya apa yang Iya. kamu alami waktu itu? Kalau Nelva sih nggak sampai demam sih Pak, cuman kemarin tuh eh antara ma kambuh jadi sakit sakit perut gitu. Oh, iya. Jaga kondisinya. Selagi masih bisa makan, ada makanan, jangan sampai terlambat untuk makan, supaya tidak Iya. sampai keparah. Karena yang sering kali terjadi ya asam lambung itu ya menyerang. Oke, puji Tuhan, kita sudah bersaksi, sharing, cerita tentang kebaikan. Kebaikan Tuhan akan selalu kita alami dalam hari-hari kita sekecil apapun.
Dan itu yang bisa kita bagikan sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus. Hari ini kita belajar dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Kalimat ini adalah pembelajaran dasar dari Tuhan Yesus, pembelajaran awal ketika Tuhan Yesus mulai mengajar di muka bumi. Pertama ada pengajaran mengenai kamulah garam dunia. Kemudian di Matius 5 itu juga ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Atau kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Termasuk juga di Matius 6 itu ada pengajaran doa Bapa kami. Mengajar kita untuk berdoa bagaimana yang tepat. Karena dulu murid-murid Tuhan Yesus belum bisa berdoa bagaimana cara. Dan Matius 7 mengajarkan ayat yang terkenal, minta maka akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa pembelajaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari di kehidupan kita? Pertama, dari dasar firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 7, silakan Niko bacakan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ayat ini sudah berkali-kali kita pelajari ya, kita baca. Jadi Tuhan Yesus menawarkan, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku juga di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Tuhan Yesus menawarkan, minta apa saja. Tidak ada batasan, tidak ada eh, hal-hal tertentu, apa saja berarti kan tidak. Mas, Nelva, bacakan. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Iya, di dalam perjanjian lama pun Daud menuliskan janji Tuhan, yaitu bergembiralah karena Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berarti apa keinginan kita, Tuhan itu pasti menyediakan. Pembelajaran kita adalah yang pertama, Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan meminta. Tuhan Yesus yang kita kenal menyatakan diri sebagai Bapa yang baik. Oleh karena itu dia memberikan pada kita kesempatan untuk minta apa saja tanpa batasan kita boleh minta. Namun tentu dengan ukuran yang tepat dan batasan yang sesuai dengan kemampuan diri kita. Memang apa saja, tapi ya ada ukurannya. Tidak sebebas-bebasnya semau-maunya. Ada banyak hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ada loh firman Tuhan sudah jelas menyatakan. Minta apa saja yang kamu kehendaki, dengan keinginan kita. Ini juga berikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Ini kan juga keinginan. Lalu bagaimana? Firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa Tuhan itu menyediakan bukan cuma kebutuhan. Memang ada ayat berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu atau kebutuhan. Tapi firman Tuhan juga menyatakan kalau kita punya keinginan, Tuhan menyediakan. Keinginan tidak selalu berupa nafsu, tapi kerinduan dalam hati kita apapun. Kebutuhan itu bisa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Artinya apa? Kalau orang tidak kebutuhan ini tidak dipenuhi, orang bisa mengalami bahaya. Orang tidak makan ya bisa sakit, bisa kelaparan, akan bisa meninggal. Ada banyak kasus orang kekurangan makanan jadi orang nggak berpakaian ya itu bahaya. Apalagi orang tidak punya tempat tinggal. Sian di mana nantinya. Tapi kalau keinginan itu sesuatu kalau tidak dipenuhi tidak masalah. Dan keinginan itu bisa berupa jalan-jalan, makanan tertentu, atau memiliki benda yang apa. Meskipun demikian, permintaan tentu ada ukurannya dan tidak sembarangan. Meskipun memang Tuhan Yesus berkata, minta apa saja. Kita tentu juga tahu ukuran-ukuran yang boleh kita minta kepada Tuhan.
Apakah permintaan itu ada unsur memuliakan nama Tuhan atau membawa manfaat yang baik atau hanya untuk kepuasan diri sendiri. Contohnya kalau misalkan anak saya ketika masih kecil, umur 3 tahun, umur 4 tahun, atau masih balita, jika anak saya masih kecil terus bilang ke saya, ayah belikan saya motor, boleh enggak Kak? Kira-kira kalau ada anak kecil minta ke papanya, atau ini saya beri contoh, minta mobil Mercy, kira-kira dibelikan apa enggak? Kecil, ngomong ke papanya sendiri, minta mobil Mercy, dikasih apa enggak? Kecil, balita. Enggak, Pak. Kenapa menurutmu? Kenapa enggak dikasih? Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya Ya, sebagai sesuai, seorang anak kecil. ya, ya, sesuai kebutuhannya seperti kecil. Iya, memang seorang ayah bisa berkata, kami minta apa saja pasti dipenuhi. Apa ada batasan? Tidak ada batasan. Tapi tentu sesuai dengan ukuran dia sebagai seorang. Kalian pun juga dalam usia kalian sebagai seorang pelajar. Tentu ayah tidak, papa kalian tidak membatasi. Jadi kalian juga punya ukuran. Oh saya kalau minta ini masih wajar. Kalau minta hal yang lain ya wajar. Kalau seorang anak kecil minta mainan masih wajar, bisa dipenuhi, bisa dikasih. Kalau minta mobil Mercy atau minta motor aja sekalipun, ya tidak akan dikasih. Jadi sekalipun Tuhan menawarkan permintaan apa saja, apakah permintaan itu memuliakan nama Tuhan atau apa? Yang pasti Tuhan sudah berikan kita kesempatan meminta. Tidak ada batasan, kita bisa meminta kepada Tuhan. Apapun, bukan hanya kebutuhan, tapi juga keinginan. Satu kali ya, eh, kami sekeluarga itu eh, kepingin jalan-jalan ke satu tempat namanya Jatim Park. Jatim Park 3 itu masih baru, ada di Kota Malang. Di situ ada eh, bukan mainan, tapi artinya itu objek wisatanya berupa dinosaurus. Jadi mana-mana ada nuansa dinosaurus. Ya kami ingin jalan-jalan. Itu adalah Jatim Park paling baru. Tahun 2019 saya kata. Setiap malam kami Tuhan kalau kami bisa jalan-jalan ke Jatim Park. Nah kami nggak tahu bagaimana cara. Uang pun juga belum cukup. Kalau nggak ke Jatim Park ya nggak ada masalah. Itu kan keinginan. Kami berdua setiap malam, setiap malam, setiap malam. Satu kali ada seorang yang dia itu dari Hongkong, TKW, pulang ke kota Batu Malang. Satu kota dengan Jatim. Dan dia berkata minta didoakan, dia ngasih uang kepada kami, untuk kami biaya ke sana. Biaya transport, kami sewa mobil, uang diberikan sebanyak 2 juta, saya ingat saya. Sewa mobil menuju ke rumahnya, saya sampaikan firman Tuhan, saya doakan. Dia tidak sampai lama-lama, masih ada sisa waktu, kami gunakan jalan-jalan ke Jatim Park. Tuhan sedia, banyak kesulitan. Nah itu ketika kita ada keinginan, permintaan kita bisa sampaikan. Selama permintaan itu baik, membawa manfaat. Bukan sekedar untuk kepuasan diri sendiri. Kita akan mengalami Tuhan memberikan kata-kata penguatannya. Ini ada gambaran anak kecil duduk di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita meminta supaya kita mengalami sukacita dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Nelva dan Iku minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan yang kita doakan, yang kita minta, kalian akan mengalami sukacita. Dan juga percaya bahwa ternyata Tuhanku, Tuhan Yesus yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi untuk menguatkan kepercayaan. Diskusi kita yang pertama, ya, kali ini bukan tentang pengalaman hidup kalian. Nah, satu kali ada seorang murid saya berkata bahwa, Pak, saya itu kepingin nanti besar saat menikah dengan bintang film Korea. Karena kan
di waktu-waktu belakangan ada banyak orang yang suka dengan hal yang Korea, terutama cewek-cewek atau perempuan-perempuan di usia muda, anak SMA, masih SMA, bilang kepada saya kepingin punya suami artis Korea. Seseorang berdoa ingin menikah dengan bintang film yang dikaguminya. Bulan adalah Korea, artis Korea. Bisakah yang dia doakan itu disediakan oleh Tuhan? Menurut Niko bagaimana? Seorang anak SMA kepingin satu kali nanti menikah dengan artis Korea. Menurutmu bisa nggak disediakan? Kalau menurut Niku sih kayaknya enggak deh. Soalnya gunanya tuh buat apa gitu. Ya. Menurut Nelva, apakah perlu Tuhan untuk menjawab doanya atau bisa nggak itu terjadi dalam hidup? Mungkin tidak, Pak, karena Tuhan pasti tahu mana yang lebih terbaik untuk dia, walaupun menurut dia yang dikaguminya itu yang terbaik gitu. Ya, betul sekali. Menurut Niko, buat apa minta seperti itu? Menurut Nelva juga Tuhan pasti tahu ya. Jadi tidak semua hal jika kita minta. Ternyata hanya kalau sekedar itu memuaskan nafsu kita, Tuhan tidak akan mengerjakan, Tuhan tidak akan ngasih, Tuhan tidak akan memberikan bagi kita. Tuhan akan mungkin mendengar, tapi apa sih kalau dikasih artis Korea, paling cuma senang sesaat. Jadi permintaan-permintaan, apakah itu membawa manfaat, apakah itu memuliakan nama Tuhan, atau hanya sekedar memuaskan nafsu kita. Nah, itu menjadi pembelajaran kita. Poin pertama. Poin kedua, Amsal 10 ayat 4, silakan bacakan Niko. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan. Nelva, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, lah, yang eh, banyak digunakan menjadi peringatan supaya orang itu tidak malas. Poin kedua yaitu Tuhan mau kita berusaha dan berjuang. Yang bagian pertama itu minta maka akan diberikan. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Kata carilah itu artinya kita diajarkan untuk berjuang, berusaha dengan baik. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menjadi pribadi yang rajin, yang cekatan dan terang. Tidak boleh malas dan semaunya sendiri. Tadi dikatakan di Amsal 10, tangan yang orang rajin itu membuat kaya. Kalau tangan lamban menjadi miskin. Tangan orang rajin itu dia terampil, tahu bagaimana mengerjakan yang terbaik. Kemudian juga kalau seorang bekerja, dia makan. Tapi kalau dalam konteks seorang yang belajar, kalau dia mau belajar, dia akan mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik. Kalau seorang tidak mau belajar, ya nilainya tidak akan pernah dapat itu. Kalau seorang yang bekerja, lakukan pekerjaan dengan terampil, sesuai dengan bagian yang dipercayakan. Jangan malas. Jika akan jadi seorang yang bekerja nantinya, selesaikan pekerjaan yang ditugaskan, yang dipercayakan. Karena kita digaji untuk mengerjakan bagian. Tapi kalau masih sekolah, belajarlah dengan tekun dan meraih hasil yang terbaik. Kalau melayani Tuhan pun, lakukan dengan maksimal. Artinya apa? Pelajari. Kalau memimpin pujian, sering-sering lihat di YouTube contoh orang-orang memimpin pujian. Oh, begini cara. Apa nada tinggi perpindahannya, bagaimana lagu yang sedang banyak dinyanyikan supaya tidak ketinggalan zaman. Itu bisa dipelajari dengan baik. Jadi melayani Tuhan pun juga maksimal. Kalau orang belum punya pekerjaan, sudah waktunya bekerja tapi bisa mencari dengan mengajukan lamaran sebanyak mungkin. Sekarang ini ditolong oleh banyaknya website-website yang eh, berisi lowongan pekerjaan. Lamaran disampaikan oleh email, tidak lagi dengan surat-surat. Atau selama masih belum ada pekerjaan, tidak malu melakukan usaha meskipun penghasilannya sedikit. Jual makanan, ternyata cuma dapat uang 5.000, 10.000, tidak apa-apa. Yang penting tidak malas dan ada penghasilan.
Seorang pelajar mau belajar dengan keras. Cari referensi sebanyak mungkin untuk mengerjakan tugas sampai tuntas. Kalau di usia saya dulu SMA, ketika harus mencari jawaban, saya harus ke perpustakaan. Ambil buku satu, ambil buku dua, dan sebagainya. Sekarang kalian bisa dari Google, karena sudah dipermudah, jangan sampai kehilangan semangat. Terus cari yang terbaik. Jadi seorang anak muda, anak-anak pilihan Tuhan yang terang. Kata-kata penguatan, ini ada gambar seorang yang eh, ada dua laptop, terus mengerjakan apa yang harus dia selesaikan. Semua laptopnya menyala. Oh, ada tiga. Semua menyala. Dia mengerjakan dengan tekun. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mau berusaha dan berjuang. Supaya apa? Diberkati. Dan tujuannya menjadi berkat. Bukan cuma diberkati, tapi menjadi. Jika kalian nilainya baik, kalian diberkati. Tapi juga menjadi berkat bagi orang. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mau berusaha dan berjuang. Supaya diberkati dan menjadi. Diskusi yang kedua. Menurut pendapat kalian, seorang yang merasa bagaimana? Seorang yang merasa lebih baik bekerja atau belajar seadanya saja. Sudah nggak terbiasa terlalu rajin. Yang penting rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Pasti nanti diberkati sendiri. Sudah nggak usah banyak bekerja atau nggak usah belajar terlalu tekun. Yang penting banyak baca firman Tuhan dan nanti pasti Tuhan memberkati sendiri. Menurut Eva bagaimana pendapat ini? Baik atau tidak atau bagaimana? Sebenarnya bukan nggak baik sih Pak. Mungkin lebih ke kayak harusnya menjalaninya itu seimbang gitu. Jadi dia rajin baca firman Tuhan dan berdoa, tapi dia juga harus rajin belajar ataupun bekerja karena biar apa yang dia kerjakan dan dia tujuannya apa yang dia tuju itu Tuhan bisa berkati gitu. Ya, ya. Bisa ada keseimbangan. Kalau menurut Niko bagaimana? Lebih baik baca firman Tuhan dan doa saja harus nggak perlu belajar. Pasti nanti Tuhan memberkati dengan nilai yang bagus kalau di sekolah. Gimana menurut Niko? Menurut Niko sih enggak, karena harusnya bekerja sama belajarnya dia itu harus setimpal sama rajin baca firman Tuhan dan berdoanya dia. Ya, karena kalau cuma hanya rajin firman Tuhan dan berdoa, tidak ada usaha yang dilakukan, ya tentu tidak ada hasilnya. Apa yang dihasilkan? Yang kosong, tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang dipelajari. Ketika ulangan pun ya, apa hasilnya? Tidak ada, karena itu tidak belajar. Bukan sudah baca firman Tuhan, sudah berdoa, ya itu tidak akan berpengaruh. Kita hidup di dunia, masih harus berusaha, masih harus berjuang, masih harus bekerja dengan semangat. Di baca firman Tuhan dan berdoa itu adalah penopangnya saja. Tapi kita juga mengerjakan menjadi bagian. Itu kan firman Tuhan berkata, yang tidak bekerja jangan dia makan. Dan tidak belajar ya tidak mendapatkan hasil. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk pendapatnya. Yang ketiga, Niko bacakan Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, puji Tuhan. Eva, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, di Lukas 18, firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak jemu-jemu berdoa. Yakobus 5 ayat 17 mengajarkan untuk kita berdoa sungguh-sungguh melalui contoh seorang Nabi Elia. Dia berdoa supaya tidak turun hujan. Hujan pun tidak turun. Apa yang ketiga yaitu Tuhan mau kita tekun berdoa. Ada mintalah, kita diberi kesempatan meminta kepada Tuhan. Carilah itu artinya berusaha. Dan yang ketiga,
ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maksud dari kata ketoklah maka pintu dibukakan itu kita berdoa dengan tekun sampai Tuhan izinkan kita menerima jawaban. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak cukup berdoa sekali dua kali, perlu berkali-kali. Bukan Tuhan tidak mendengar, ketekunan kita diuji. Seberapa sih anakku ini tekun berdoanya? Seberapa Niko dan Eva tekun berdoa untuk keluarganya? Bukan tidak hanya sekali. Bisa jadi, tanpa kita sadari, bisa jadi di surga itu ada jatah. Oh, kalau Niko berdoa untuk yang itu. Misalkan saja ya, saya tidak tahu pastinya. Misalkan saja Niko dalam berdoa untuk satu keinginannya itu, saya kasih kesempatan berdoa yang ke-50. Nanti doa ke-50. Harus saya penuhi permintaan. Jika doanya sudah sampai ke-50 kali, Tuhan memberkati, memberikan. Karena tekun. Tapi seringkali kita baru berdoa 10 kali, 15 kali menyerah, merasa bahwa Tuhan tidak menjawab, Tuhan mengabaikan, Tuhan tidak menolong. Namun terus saja berdoa sampai Tuhan izinkan kita mengalami berkat Tuhan. Bisa jadi itu dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun atau 2 tahun. Berdoa dengan tekun tujuannya bukan cuma sekedar kita mendapatkan yang kita inginkan, tapi juga dengan kita berdoa tekun berkali-kali datang pada Tuhan. Itu menjadi sarana kita itu datang pada Tuhan Yesus. Kalau doanya cuma sesekali, kita jadi jarang datang pada Tuhan. Kita jadi sering ketemu Tuhan kan. Karena itu banyak yang berkata bahwa seringkali orang Kristen harus punya banyak masalah. Ketika punya banyak masalah, kita akhirnya sering datang kepada Tuhan. Yang ketiga, atau quote saya, seorang yang tekun berdoa merupakan seorang pejuang. Dia tidak akan menyerah sampai Tuhan membuka. Diskusi yang terakhir, pengalaman apa kamu berdoa sekian waktu baru mendapatkan yang itu? Neva, pernah kamu berdoanya itu perlu waktu yang lama sampai mendapatkan hasil tertentu? eh Pernah, Pak. Apa itu? Berdoa untuk apa dan berapa lama kira? Waktu itu berdoa pengen bisa ganti HP sih, Pak. Waktu itu, Pak. Karena kan dari mulai pertama punya HP dari SD, eh SMP itu nggak pernah punya HP baru, jadi kayak HP turunan, terus itu juga kayak udah ngelek-ngelek gitu kan karena buat kebutuhan sekolah juga. Terus akhirnya baru bisa kesampaian Tuhan kabulin di pas SMA naik kelas 2. Oh, belum lama ini, setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Puji Tuhan. Bukan berarti perlu waktu berapa lama berdoa? 2 tahun? Sekitar segitu, Pak. dua Puji Tuhan. tahun. Perlu sekian lama dari Tuhan memberikan. Karena itu adalah sebagai surprise dari Tuhan. Kejutan. Kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan menyediakan. Niko, pernah berdoa sekian lama sampai akhirnya Tuhan sediakan yang kamu doakan. Perlu butuh waktu yang lama. Hmm, dari apa ya? Dari pertengahan pertengahan awal tahun 2025 itu Hmm. kepengen banget kan sepatu futsal, Oh, ben sepatu pengen futsal. punya yang baru gitu. Ya, Cuman eh, berdoa berdoa terus akhirnya kesampaian pas waktu kelar CD. Itu oh, langsung bisa dapat duit langsung beli sendiri gitu, oh, ya. yang bagus. Walaupun ditambahin juga sama abang seratus Berarti ribu. berapa bulan itu? Awal 2025 sampai kelar CD bulan Juli ya. Iya, Ya. Waktu berbulan-bulan mendapatkan yang diinginkan. Ya. Itu adalah pelajaran bahwa kita mengetuk maka akan dibukakan. Kita apa berdoa dengan tekun, Tuhan akan sediakan.
Ya, puji Tuhan itu menjadi pembelajaran kita ini untuk kita meminta apa yang menjadi keinginan kita, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Dan juga carilah, artinya kita berusaha selagi kita masih punya tenaga, punya kekuatan, bisa berpikir, teruslah berusaha, teruslah berjuang, belajar sebaik mungkin. Jangan menjadi malas, tapi jadi rajin. Terakhir, tekun berdoa, apapun juga yang kita perjuangkan. Oke, Nelva bisa tutup dalam doa, Bisa, Pak. silakan. Mari kita bersama dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih menyertai dan melindungi kami, Tuhan. Berikan kami kesempatan sehingga kami bisa bertemu di ibadah komsel yang sederhana ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa kami harus sungguh-sungguh selalu berdoa, meminta apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk kami selalu berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati usaha pekerjaan yang Pauki lakukan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua selalu kesehatan dan jagailah kami selalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Niko, Nelva. Sampai jumpa, tetap sehat ya, supaya aktivitas dengan baik. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak.